Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Ketika kami jatuh, Engkau mengutus Putramu Yesus datang untuk menebus kami dari salah dan dosa. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang kami alami. Seraya memohon kepadamu, urapi kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar ini menjadi pelita bagi kami dalam hidup ini. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti kehidupan, banyak dari murid-muridnya bertanya, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus memberi pengajaran tentang roti kehidupan kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku, ia tidak akan mati, melainkan ia akan memperoleh hidup kekal. Perkataan ini sesungguhnya amat keras bagi orang Yahudi, karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Nah, kata-kata inilah yang membuat orang-orang Yahudi ini mulai mengundurkan diri satu persatu. Lalu Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, "Apa kalian tidak meninggalkan saya juga?" Lalu Petrus katakan bahwa kami tidak akan meninggalkan engkau. Kami tahu bahwa engkau adalah roti kehidupan yang memberi keselamatan kepada kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap berada bersamamu. Inilah kata-kata Petrus kepada Yesus. Karena Petrus tahu bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Yesus adalah roti yang memberi kehidupan bagi manusia. Kita tahu bahwa makanan pokok orang Yahudi adalah roti. Seandainya mereka tidak makan roti, apa yang terjadi?
Mereka bisa mati kalau tidak makan roti, tidak makan makanan itu. Atau kalau kita lihat kehidupan kita di Indonesia ini, makanan pokok orang Indonesia adalah nasi. Seandainya kita tidak makan nasi atau tidak makan umbi-umbian, apakah kita masih hidup? Mungkin seminggu kita masih hidup, tetapi tenaga kita mulai berkurang. Nah, Yesus mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ialah roti kehidupan. Maka mari kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, karena di situ kita memperoleh roti kehidupan yang memberi kehidupan dan keselamatan kita di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan sharing sedikit pengalaman keluarga saya. Ketika bapak saya sakit, dia rindu menerima tubuh Tuhan. Dan saat itu kakak-kakak saya meminta kepada imam untuk memberi komuni kudus kepada bapak saya. Karena bapak saya yakin bahwa dia akan memperoleh keselamatan. Dia akan memperoleh hidup kekal ketika dia menerima komuni kudus. Dan itu berkat imannya itu ia memperoleh kesembuhan. Tetapi juga kita bisa lihat di rumah sakit Katolik. Pada hari-hari Minggu, seorang imam akan mengantar sakramen Maha Kudus kepada orang-orang sakit, supaya mereka makan roti itu, makan tubuh Tuhan, dan mereka akan sembuh dari sakit. Ibu, saudara-saudari, mari kita percaya bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah, sedang, dan akan memberi kehidupan kepada kita semua. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami percaya bahwa Yesus Putramu adalah roti hidup, sehingga kami dari hari ke hari mau datang kepadanya, mau menerima tubuhnya yang kudus, sehingga tubuh kami memperoleh kekuatan, tubuh kami memperoleh keselamatan dari Allah melalui roti kehidupan yang kami telah terima ini. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.